Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya rindu untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, bahwa di balik goncangan yang terjadi ini, Tuhan itu memperdengarkan suaranya. Ya, Tuhan akan menyatakan sesungguhnya apa yang sudah dijanjikan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu sedang digenapi hari-hari ini atas gerejanya. Karena itu mari kita akan bersama-sama persiapkan hati kita. Dalam 30 menit ke depan tidak ada seorang pun yang terlewat untuk menangkap pesan firman Tuhan ini. Yang siap katakan amin. Kita akan membaca nats kita dalam Ibrani 12 ayat yang ke-26. Baca dengan suara yang keras bersama-sama. 2, 3. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, lebih keras. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Nah saudara, ini adalah janji Tuhan, saudara. Dikatakan bahwa sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Saudara, ketika manusia berjanji bisa saja tidak ditetapi, ya. Tetapi ketika Tuhan yang berjanji, saudara, janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu pasti digenapi atas setiap kita. Ia menggoncang segala sesuatu. Perhatikan ini baik-baik, saudara. Goncangan ini terjadi menggoncangkan segala sesuatu. Dan saya terus ingatkan kepada kita umat Tuhan, bukan goncangannya, saudara, tetapi kita nangkep gak sesuatu yang terjadi di balik goncangan ini. Saya sedang tidak mengecilkan pandeminya, saudaraku, ya. Tetapi mari kita minta pengertian dari Tuhan. Ada apa di balik semuanya ini? Lewat pandemi, lewat goncangan ini, saudaraku, buka mata, buka telinga, lihat semuanya digoncangkan. Segala sisi digoncang. Ekonomi digoncang, politik digoncang, bahkan agama juga digoncang. Berbicara tentang keuangan di setiap negara digoncang. Ancaman resesi ekonomi. Berapa banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan pada masa goncangan ini, saudara. Ini adalah janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu memang digenapi hari-hari ini. Pada ayat yang ke-27, sama-sama dengan suara keras, 2, 3, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada apa, saudara? Perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Perhatikan yang diberikan highlights. Kepada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Saudara, goncangan-goncangan yang terjadi ini menunjukkan bahwa semua yang ada di kolong langit ini dapat tergoncangkan, saudara. Ya, nggak ada kekuatan apapun hari-hari ini yang dapat berdiri tegak. Termasuk negara-negara kuat sekalipun, saudara, semuanya tergoncangkan. Apa pesan yang kita terima lewat bagian ini, saudara? Jangan pernah bergantung kepada kekuatan apapun yang ada di dunia ini, tetapi bergantung hanya kepada Tuhan. Katakan amin. Yang mengerti kita harus mengandalkan Tuhan, katakan amin. Tidak ada yang dapat diandalkan di dunia ini, hanya Tuhan yang dapat diandalkan, katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Ya, hanya satu yang tidak tergoncangkan, hanya satu yang bisa kita andalkan, yaitu sesuatu yang berkualitas. Yang lain yang di dunia ini tidak bisa diandalkan.
Ayat yang ke-28, kembali baca dengan suara keras, semua antusias. 2, 3. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudaraku, kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dalam terjemahan bahasa Inggris, unshakable kingdom, saudara. Inilah yang dibawa oleh Yesus. Inilah yang Yesus janjikan ketika dia datang ke dunia ini. Saudara, Tuhan Yesus ketika dia hadir di bumi ini, dia tidak hanya menyediakan berkat-berkat materi. Yesus tidak hanya berjanji untuk hal-hal materi kepada umatnya. Yesus tidak hanya berjanji bahkan hanya memberikan sorga saja, tidak. Tetapi perhatikan, dalam Matius pasal 4 ayat 17 juga dikatakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Yesus memberikan kerajaan sorga bagi kita. Itu berita yang Yesus sampaikan, saudara. Kalau sorga itu hanya berita agama, tetapi yang Yesus sampaikan tidak hanya sorga, tetapi kerajaan sorga, kerajaan Allah. Mungkin Anda bertanya, Pak Pendeta, apa beda sorga dan kerajaan sorga? Kalau sorga itu bicara tempat, oke? Tetapi kerajaan sorga itu berbicara tentang sistem pemerintahan sorga. Dalam doa Bapa kami yang ada di sorga. Nah, sorga itu tempatnya Bapa, saudara. Dan selanjutnya dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ya, jadi dari hal ini kita mengerti ada sorga, ada kerajaan sorga. Yang datang ke bumi ini bukan sorganya, saudara, tetapi yang datang ke muka bumi ini adalah kerajaan sorga itu. Saudara, sekali lagi saya mau katakan bahwa Yesus datang atas hidup kita. Dia tidak hanya menyediakan sorga bagi kita, tetapi dia mau kita bisa kembali memiliki kerajaan sorga, the kingdom. Kerajaan yang berkualitas, kerajaan yang tidak terkalahkan, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan kerajaan Allah itu Allah karuniakan ada dalam kehidupan kita. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Saudara, dengar ini baik-baik. Ketika Tuhan berdaulat atas kehidupan saudara, maka sesungguhnya kerajaan sorga itu sudah nyata dalam kehidupan saudara. Baca sama-sama dengan suara keras statement ini, 2, 3. Kerajaan sorga adalah kehidupan yang dipimpin dan diperintah oleh Tuhan dan firman-Nya. Yang mengerti katakan amin. Ya. Jadi kerajaan sorga, kerajaan Allah itu apa? Yaitu kehidupan kita yang dipimpin, yang diperintah oleh Tuhan dan firman-Nya. Jadi bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Berapa banyak orang berkata percaya Tuhan, milik Tuhan, tetapi hidupnya tidak dipimpin dan tidak diperintah oleh Tuhan, tetapi hidupnya mengikuti keinginannya sendiri. Hari-hari ini Tuhan sedang mengembalikan, saudara, yang tidak benar, yang melenceng, Tuhan sedang kembalikan kepada kebenaran firman Tuhan, saudara. Saudara, di tengah goncangan ini, jika kerajaan Allah ada dalam kehidupanmu, saudara, engkau akan menjadi umat yang tidak tergoncangkan. Yang menangkap katakan amin, saudara. Sekali lagi saya mau katakan, dalam goncangan yang terjadi hari-hari ini, jika kerajaan Allah ada dalam kehidupanmu, engkau akan menjadi umat yang tidak tergoncangkan. Saudara,
kita mungkin hari-hari ini bisa sama-sama diserang oleh yang namanya ketakutan dan kecemasan. Sama seperti orang-orang yang di luar, sama seperti orang-orang dunia, saudaraku. Tetapi orang yang ada dalam pemerintahan Allah, pemerintahan kerajaan sorga ini, saudaraku, akan menyikapinya dengan hal yang berbeda. Ya, sebenarnya goncangan-goncangan yang terjadi ini cuma mau kasih tahu, saudara. Cuma mau nunjukin sebenarnya apa sih yang ada dalam kehidupan kita. Apakah kerajaan sorga, ya, apakah kerajaan yang tidak tergoncangkan itu yang ada dalam hidup kita, apakah sesuatu yang berkualitas atau yang bukan? Saudara, kalau reaksi kita terlalu ketakutan hari-hari ini, sekali lagi saya katakan, kalau reaksi Anda terlalu ketakutan hari-hari ini, jangan-jangan bukan pemerintahan sorga yang sedang berkuasa dalam kehidupanmu. Jangan-jangan kita Kristen, tetapi yang berkuasa, yang memerintah dalam kehidupan kita bukan Yesus dan firman-Nya, tetapi yang memerintah adalah diri kita sendiri, logika kita sendiri, saudara. Orang yang demikian makanya akan mengalami ketakutan yang luar biasa. Dan saya mau katakan gini, kalau engkau mengalami ketakutan yang luar biasa hari-hari ini, saudara, apa bedanya dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan? Dalam kitab Maleakhi dikatakan, kamu akan melihat kembali, perhatikan ayat ini, perbedaan antara orang yang benar dan orang fasik, ya, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ada bedanya nggak, saudara? Jelas ada bedanya, ya, jelas ada bedanya, saudara. Yang saya ajarkan, yang saya sampaikan ini bukan berarti gini loh, bukan berarti kita itu nggak waspada, bukan berarti kita itu langsung nekat, ya, bukan berarti kita itu nggak mengikuti himbauan pemerintah atau protokol kesehatan, bukan itu, saudaraku. Tetapi jangan dikuasai oleh spirit ketakutan. Coba baca ini yang keras. 2, 3. Ketika pemerintahan Tuhan ada dalam hidup kita, maka kita tetap memiliki damai sejahtera dan ketenangan. 1 kali lagi, suaranya 3 kali lipat ini. 2, 3. Ketika pemerintahan Tuhan ada dalam hidup kita, kita tetap memiliki damai sejahtera dan ketenangan. Coba cek, apakah kita masih tetap memiliki damai sejahtera dan ketenangan? Ya, saudara. Ya, siapa yang memerintah dalam kehidupanmu akan terlihat dari goncangan dan tekanan yang datang hari-hari ini. Saudara takut gak? Engkau khawatir enggak ketika hidupmu dipimpin dan diperintah oleh Tuhan melalui kerajaannya? Ada damai sejahtera dan ada ketenangan. Amin, saudara. Dalam Roma pasal yang ke-14 ayat ke-17, dengan cepat baca yuk sama-sama, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, saudara, perhatikan bagian bawah ini. Ini adalah terjemahan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ya. Bunyinya seperti ini, Anda simak baik-baik. Sebab kalau Allah memerintah hidup seseorang,
Apa yang ia boleh makan atau minum tidak lagi penting. Perhatikan saudara, ya, yang dimakan, yang diminum tidak lagi penting. Yang bisa ikuti sama-sama baca dengan keras, mulai yang 2, 3. Yang penting ialah bahwa orang itu apa saudara? Menuruti kemauan Allah. 1, 2, mengalami ketenangan hati. 2, 3, menerima sukacita yang diberikan oleh Roh Allah. Ini luar biasa saudara. Yang materi itu sudah tidak penting, tetapi yang menjadi fokus adalah apakah kita menuruti kemauan Allah, apakah kita mengalami ketenangan dalam hati, apakah saudara dan saya tetap memiliki sukacita. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Semua. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Amin saudaraku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita tenang enggak saudara? Saudara, ketika Tuhan yang memerintah dalam kehidupan saudara, di tengah badai, kita akan tetap memiliki damai sejahtera. Katakan amin. Saya belum dengar amennya. Saudara, waspada boleh, tetapi ketakutan jangan. Ya, waspada boleh, tetapi parno jangan. Nangkep gak saudaraku? Ya, minta pengertian, minta hikmat dari Tuhan. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saudara, sekarang kita akan melihat umat yang hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Itu seperti apa? Yang pertama, umat yang hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, dia hidup dalam ucapan syukur. Ya, dia adalah umat yang tahu mengucap syukur, bukan keluh kesah, bukan kekhawatiran. Saudara perhatikan ke depan baik-baik. Berapa banyak orang percaya hidupnya banyak keluh kesah, banyak kekhawatiran, ya, hanya keluhan terus yang keluar. Sampai kadang-kadang ketemu dengan orang ya, yang tipenya tipe ngeluh terus.
habis ngobrol sama orang yang suka ngeluh ini, saya itu ngerasain capeknya luar biasa, saudara. Jangan ya, Anda yang dengar firman hari ini dan Anda yang ada di rumah-rumah, jangan biarkan keluh kesah, kekhawatiran, kecemasan, tetapi biarlah ucapan syukur yang mengalir dari hidup kita, dari hati kita. Amin, saudaraku. Ucapan syukur itu artinya apa? Melalui ucapan syukur, kita sedang menyatakan kepada Tuhan gini, saudaraku. Tuhan, apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, Engkau tetaplah Tuhan yang berdaulat. Engkau tetaplah Tuhan yang berkuasa atas hidupku. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Itu yang kau nyatakan ketika engkau hidup dalam ucapan syukur. Dan Alkitab juga berkata bahwa pujian kita, syukur kita, penyembahan kita membuat Tuhan itu bertahta atas kehidupan kita. Amin, saudaraku. Ketika orang hidup dalam ucapan syukur, dia sedang membangun tahta. Tahta itu bagi siapa? Tahta itu bagi raja, untuk dia tetap berdaulat, untuk dia berkuasa dalam kehidupan kita. Dan saudara bisa bayangkan, kalau kita sediakan tahta Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita, lewat ucapan syukur yang kita naikkan, saudara, Dia Tuhan yang berkuasa. Dia ada bersama-sama dengan kita. Ada lagu yang berkata, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang apa, saudara? Yang memberi kemenangan. Mulai sekarang umat Tuhan, mari kita ganti kata-kata negatif, kita ganti kata-kata yang penuh dengan keluh kesah, kata-kata yang tidak membangun, kata-kata yang penuh dengan ketakutan, kata-kata yang penuh dengan kecemasan, kata-kata yang membesar-besarkan virus corona. Ganti dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Maka engkau akan melihat kemenangan demi kemenangan Tuhan sediakan dalam kehidupanmu. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Saudara, saya teringat kisah Yosafat ketika mereka terjepit, ketika orang Amon dan Moab menyerang mereka, menyerang Yehuda. Saudara, Yosafat mengambil keputusan untuk datang kepada Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi, mereka memutuskan untuk menaikkan syukur bagi Tuhan. Mereka berkata dan menaikkan nyanyian syukur bagi Tuhan, dan berkata, Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Apa yang terjadi, saudara? Musuh mereka tidak jadi menyerang Yosafat dan orang Israel. Mereka malah menyerang orang-orang di pegunungan Seir. Dan setelah itu antara mereka sendiri saling menyerang satu dengan yang lain. Ini peperangan yang lucu, saudara. Tetapi itulah ketika seseorang hidup dalam ucapan syukur. Ketika saudara hidup dalam ucapan syukur, engkau sedang membangun tahta bagi Tuhan. Ya, mulai sekarang stop mengeluh, stop bersungut-sungut. Saudara, mengapa Israel bersungut-sungut? Dengar baik-baik. Karena yang ada dalam kehidupan mereka bukan Tuhan tapi Mesir. Orang yang dalam hidupnya ada Tuhan, dia tidak bersungut-sungut. Katakan amin, saudara. Mulai sekarang jangan bersungut-sungut.
Kalau orang sungut-sungut, kalau orang nggak ucap syukur, dia itu sedang menuduh Tuhan, dia sedang menghina Tuhan, dia sedang menurunkan Tuhan dari tahta, dia sedang berkata dalam hatinya, Tuhan nggak bisa atur situasi, Tuhan nggak becus tolong saya. Tetapi umat yang hidup dalam ucapan syukur, hanya Tuhan yang ditinggikan, hanya Tuhan yang dibesarkan. Dia selalu menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan yang terbesar dalam kehidupannya. Sekali lagi berikan tepuk tangan pujian bagi Allah kita. Haleluya. Yang kedua, umat yang hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Maka ciri yang kedua adalah sama-sama dengan suara keras, 2, 3, melakukan ibadah yang berkenan kepada Allah. Katakan kanan kiri saudara, melakukan ibadah yang berkenan kepada Allah. Ya, Anda yang hadir di ibadah onsite, lakukan ibadah yang berkenan kepada Allah. Ya, Anda yang ibadah online di rumah-rumah, lakukan ibadah yang berkenan kepada Allah. Beribadahlah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Saudara, kita akan lebih lagi melihat bagaimana ibadah yang berkenan kepada Allah. Ya, jadi melalui goncangan hari-hari ini yang terjadi, Tuhan punya maksud, saudara. Maksudnya apa? Supaya kita semua kembali kepada ibadah yang berkenan, kembali kepada ibadah yang sejati. Dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama, ibadah yang sejati itu artinya mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Pengertiannya gini saudara, perhatikan ke depan sebentar. Hidup kita menjadi tempat pelaksanaan kehendak Tuhan, bukan diriku sendiri lagi. Tapi kita berkata, hidupku Tuhan menjadi tempat Engkau melaksanakan kehendak-Mu. Jadi ketika Engkau di sini, Anda mungkin sebagai pegawai atau karyawan, ya, atau Anda yang mungkin wira swasta, Anda punya usaha sendiri, Anda punya kegiatan masing-masing, mungkin ada yang punya kebun, Anda lakukan aktivitas saudara. Nah saudara, jadi ibadah itu pengertiannya bukan gini, ya. Kita sekarang ibadah nggak nyampe 2 jam, 1,5 jam atau 1 jam 15 menit. Bukan hanya kita ibadah 1 jam 15 menit, ya, tetapi dalam keseharian kita tidak menjadikan hidup kita menjadi tempat pelaksanaan kehendak Tuhan. Mari saudara, kita sebagai seorang suami, kita sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang bawahan, apapun yang kita lakukan bagian kita masing-masing, jadikan hidup kita menjadi tempat pelaksanaan kehendak Allah. Artinya kita berkata gini, Tuhan, lewat hidupku, kehendak-Mu, rencanamu atas bumi ini digenapi ya Tuhan. Jadi suami yang baik. Mana suami-suami? Jadi istri yang baik, jadi anak-anak yang baik, ya. Jadi umat Tuhan yang benar, yang baik, saudaraku. Jangan casingnya aja kita baik, tetapi sesungguhnya nggak baik. Ibadah, bahasa aslinya abodah, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan hidup kita. Ibadah yang berkenan adalah ibadah yang murni dan tak bercacat. Dalam Yakobus 1 ayat 27 dikatakan, boleh baca sama-sama dengan suara keras, 2, 3.
Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, lebih keras, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saudara, ibadah yang berkenan pada konteks pada bagian ini dijelaskan adalah ibadah yang murni dan yang tak bercacat. Dengan cara seperti apa? Dengan jalan kita menjadi saluran berkat buat orang-orang yang membutuhkan. Konteks Alkitab pada bagian ini, ya, janda-janda itu seperti apa? Konteks Alkitab, janda-janda seperti yang dituliskan ini adalah orang-orang yang terpinggirkan. Jadi janda yang sudah tidak punya lagi orang-orang yang menopang kehidupannya. Tidak ada lagi keluarga yang menopang. Tidak ada lagi tempat untuk dia bergantung. Nah itu Alkitab bilang, perhatikan mereka, tolong mereka. Disuruh apa saudara? Bantu. Disuruh apa? Tolong. Ya. Kadang orang Kristen terlalu rohani loh. Didoakan kalau doa makan. Kami teringat akan janda-janda. Janda yang kayak apa dulu nih yang diingat? Padahal dari disuruh doakan, suruhnya apa? Bantu mereka dalam kesusahan mereka. Saudara, Tuhan sedang berbicara. Ini saatnya bagi kita untuk gereja itu tampil. Meskipun pandemi belum berakhir, saudara jangan bersembunyi di dalam spirit ketakutan. Saya mengingatkan dan memerintahkan setiap bagian dalam gereja ini, mulai bergerak, lakukan firman Tuhan ini dalam masa pandemi. Jadi berkat bagi orang-orang yang dalam kesusahan, jadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Bantu mereka. Minimal kalau kita nggak bisa bantu secara materi, Anda dengar ada orang yang sedang susah, doakan mereka. Zaman sekarang gampang saudara, bisa ditelepon, ada video call. Ya, hari-hari ini memang saya nggak bisa doakan langsung yang berulang tahun, tetapi kalau ada yang ulang tahun saya telepon melalui video call. Kalau keterima saya doakan lewat video call. Banyak cara untuk kita menjadi berkat, menolong orang, menguatkan mereka, sampai dunia ini melihat bahwa ada Kristus, ada pemerintahan kerajaan sorga yang ada dan berkuasa dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Ibadah yang berkenan kepada Allah berikutnya adalah ibadah dalam pengertian latihan untuk menyatakan sifat dan karakter Kristus. Dalam 1 Timotius 4 ayat ke-7 bagian B dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Ya, saudara, kata beribadah di sini dalam bahasa aslinya dikatakan Yosedia, artinya keserupaan dengan Kristus. Artinya menyatakan sifat dan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Mari saudaraku, sebagai seorang suami, seorang istri, anak, kita nyatakan sifat dan karakter Kristus. Kalau dalam keluarga masing-masing menyatakan sifat dan karakter Kristus, ribut gak keluarganya? Enggak. Kalau di gereja setiap pribadi menyatakan sifat dan karakter Kristus, ada yang sakit hati gak saudara? Ada yang tersinggung gak saudara? Kenapa terjadi
kepahitan, kenapa terjadi perseteruan, kenapa terjadi iri hati? Karena kita belum menyatakan sifat dan karakter Kristus lewat kehidupan kita. Mari saudara, ini waktunya, ini saatnya. Hari-hari ini latihlah dirimu beribadah. Pada ayat 8, yuk baca dengan keras, semua baca, 2, 3. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara perhatikan bahwa pada bagian ini dikatakan ibadah itu berguna dalam segala hal. Ya, ketika kita melatih diri kita untuk menyatakan sifat dan karakter Kristus, saudara, itu akan berguna dalam segala hal. Contohnya bagaimana, Pak? Tadi saya katakan berguna bagi hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita, berguna dalam keluargamu, berguna dalam pekerjaanmu, maka engkau akan mengalami hidup dalam damai sejahtera, dalam kesatuan, dalam keharmonisan, berguna dalam segala hal. Mengandung janji bukan hanya untuk saat ini, tetapi untuk hidup yang akan datang. Sekali lagi saya mau katakan, perhatikan baik-baik. Yang sejati, ya, yang berkualitas, yang benar, yang ada pemerintahan Allah dalam kehidupannya, itulah yang tidak akan tergoncangkan. Yang terakhir, saudara, saya tutup dengan ayat ini. Baca sama-sama, kembali ke Ibrani 12 ayat 29. Saya minta suaranya yang keras. Yang gak baca, saya suruh maju ke depan. 2, 3. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara, goncangan yang sedang terjadi dipakai Tuhan untuk menguji kita. Apa yang sedang kita bangun? Ya, api yang menghanguskan. Seperti ketika emas masuk dalam dapur pemurnian, dipanaskan, maka unsur-unsur yang bukan emas itu akan terpisah, dan muncullah emas yang murni itu. Saudara, kalau hari-hari ini goncangan terjadi dan engkau menyikapinya dengan benar, dengar, Tuhan sedang memurnikan kehidupan saudara dan saya. Ya, unsur-unsur yang bukan dari Tuhan, unsur-unsur yang tidak baik, yang bukan dari kerajaan Allah, itu akan tersingkirkan, saudara. Kita akan diuji. Baca sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Api pemurnian Tuhan akan menentukan kualitas hidup kita. Apa yang kau bangun hari-hari ini? Nanti Anda baca lebih jauh dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ini. Api Tuhan akan menyatakan apa yang dibangun, apakah kayu, rumput kering dan jerami, ataukah emas, batu permata. Saudara, hari-hari ini semuanya akan nampak. Goncangan akan menunjukkan kepada kita mana yang berkualitas dan mana yang tidak. Saudara, karena itu dengar suara Tuhan di balik semua goncangan yang sedang terjadi. Tinggallah di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin untuk firman Tuhan.